Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Masih hangat di bulan ini, yaitu tepatnya pada 15 Februari 2021 merupakan memperingati Hari Kanker Anak Sedunia. Dan tentu momen tersebut menjadi momen pengingat bagi kita semua, bahaya dan juga ancaman penyakit kanker, serta bagaimana kesadaran terkait kesehatan anak yang cukup tinggi perlu ditingkatkan. Dan hari ini kita akan berbincang bersama salah satu narasumber profesional dan juga handal tentu saja di bidangnya. Beliau adalah Wakil Ketua Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kita akan berbincang bersama Bapak Yoldi Tuju. Bersama saya Putri Ramadhani, pemirsa. Hanya untuk Anda, inilah Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Baik pemirsa, seperti biasa saya ingin mengingatkan bagi Anda yang belum mendownload aplikasi GPM Stream, segera download aplikasi GPM Stream dan juga pilih tayangan favorit Anda hanya dengan satu genggam handphone kesayangan Anda. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @magelang_tv dan juga YouTube official kami di Magelang TV. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita terhubung bersama Bapak Odi melalui aplikasi Zoom. Selamat pagi, apa kabar Pak Odi? Ya, selamat pagi sahabat Magelang TV dan sahabat Yayasan Kanker Anak Indonesia dimanapun berada. Senang sekali bisa berjumpa pada kesempatan ini dengan sahabat-sahabat yang peduli dengan kanker pada anak yang ada di Indonesia. Iya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ini. Menjadi salah satu momen penting juga bagi kami bagaimana untuk memberikan edukasi juga tentang kesadaran dan juga bahayanya penyakit ini begitu Pak Odi. Pak Odi, sebelum kita mengobrol mungkin lebih jauh lagi, Pak Odi mungkin bisa bercerita bagaimana kegiatan atau aktivitas yang dilakukan Yayasan Kanker Anak Indonesia sejauh ini Pak Odi. Sejauh ini memang Yayasan Kanker Anak Indonesia memang tetap fokus kepada visi dan misi daripada Yayasan Kanker Anak Indonesia, yaitu yang pertama itu menjadi bagian daripada anak-anak dengan kanker yang ada di Indonesia. Untuk kami ingin mengembalikan senyum sehat anak Indonesia. Nah, aktivitas yang dilakukan sampai saat ini Yayasan Kanker Indonesia cukup banyak ya. Aktivitas yang dilakukan baik oleh yayasan ini sendiri maupun oleh banyak pemerhati. Jadi stakeholder daripada Yayasan Kanker Anak Indonesia, orang-orang yang peduli, yang punya hati terhadap anak-anak dengan kanker yang ada di Indonesia, bahkan para tim medis yang bekerja sama dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia. Sampai saat ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk membantu pengobatan anak-anak dengan kanker tetap berjalan ya dengan baik ya. Ada update mungkin dari Pak Odi sendiri bagaimana dengan teman-teman atau anak-anak penderita kanker pada anak di Indonesia hingga saat ini? Ya, kalau sebagai yayasan tentu saja kami terus mendorong kepedulian masyarakat ya, khususnya untuk lebih mengerti mengenai kondisi kanker pada anak yang ada di Indonesia. Nah, semakin hari semakin bertambah jumlah penderita kanker pada anak yang ada di Indonesia. Nah, Yayasan Kanker Anak tidak bisa dibiarkan untuk terus meningkat dan tanpa ada kepedulian yang juga lebih tinggi daripada semua pihak, bukan hanya kami sebagai yayasan tentunya, tetapi juga kepedulian daripada seluruh masyarakat pada umumnya. Dan bagaimana edukasi mengenai kanker pada anak Indonesia semenjak dari dini diketahui oleh banyak orang. Nah, sepanjang masa ini tentu saja juga bukan masa yang mudah ya. Satu tahun terakhir ini kita aja sebagai orang yang sehat juga kita banyak sekali berhadapan hambatan dengan dan keterbatasan apalagi anak-anak dengan kanker. Di mana mereka punya sistem imun yang mesti terus dijaga,
nggak boleh terkontaminasi, mereka harus steril, mereka mesti imunnya mesti baik gitu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri buat Yayasan Kanker Anak Indonesia. Tentunya dengan anak-anak itu dan para orang tua. Ya. Apa yang masih menjadi kendala dalam mengedukasi masyarakat, Pak Odi? Tadi diceritakan Pak Odi untuk update bagaimana keadaan atau kondisi anak-anak penderita kanker ini makin tahun semakin banyak gitu. Bagaimana? Bertambah. Iya, bertambah. Seperti apa kendala dalam mengedukasi masyarakat? Apa yang masih menjadi jurang yang memisahkan dan masih belum tersambut begitu? Nah, tentu saja ini merupakan pekerjaan besar ya, Mbak Putri. Tentu saja ini mesti dijalankan oleh semua pihak. Betul. Jadi, baik pemerintah maupun kita sebagai pemerhati kanker pada anak yang ada di Indonesia. Betul. Jadi apa yang kami dapat di lapangan, banyak sekali kasus yang kami terima, anak-anak datang berobat atau masuk dalam perawatan di rumah sakit dengan keadaan di mana mereka stadiumnya sudah pada anak tentu saja dapat disembuhkan. Jadi harapan kami juga kanker pada anak ini tingkat rate kesembuhan, kesuksesan di dalam pengobatan juga semakin lama harusnya semakin tinggi. Betul. Nah, tetapi kan kendalanya adalah ketika edukasi di masyarakatnya itu juga kurang dapat diterima atau informasinya tidak cukup, sehingga banyak sekali yang memang nggak paham mengenai kanker pada anak, sehingga banyak orang yang nggak aware, banyak orang yang nggak tahu kondisi-kondisi kanker pada anak itu sendiri. Ada simptom-simptom dini yang sebenarnya patut untuk diduga dan harus dikenali lebih awal begitu ya. Betul. Dan pengobatan lebih awal akan sangat lebih baik. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tentunya cara berpikir masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena kami, Yayasan Kanker Anak Indonesia, memang adalah yayasan sosial dan kami membantu khusus kepada masyarakat di dalam keluarga prasejahtera. Nah, edukasi kepada masyarakat sampai ke tingkat yang paling bawah ini juga tidak mudah. Jadi ini yang kita harapkan partisipasi dari semua pihak. Jadi entah itu dalam bentuk-bentuk sosialisasi, entah itu dalam bentuk-bentuk seminar, ada banyak cara sehingga isu kanker pada anak ini juga dapat tersampaikan sampai ke seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Memang ini menjadi tugas yang tak mudah dan perlu keterlibatan semua pihak serta tak bisa singkat. Iya, Pak Odi. Iya, nggak bisa sendiri, kita nggak bisa bergerak sendiri. Tentu. Pak Odi, nanti kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, jangan beralih dari tempat duduk Anda, tetaplah bersama kami.